Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Indriansyah dengan NIM 20042222. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemberdayaan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan dalam memenuhi tugas pemberdayaan masyarakat. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Ada beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Yang kedua, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Yang ketiga, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Yang keempat, terbatasnya kesehatan, kerja, dan berusaha. 5. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah. Yang keenam, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. 7. Terbatasnya akses terhadap air bersih. 8. Lemahnya kapasitas kepemilikan dan pengusahaan tanah. 9. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. 10. Lemahnya jaminan rasa aman. 11. Lemahnya partisipasi. 12. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. 13. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, serta meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Ada beberapa program dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah, seperti program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH, Jaminan Kesehatan Masyarakat atau disebut dengan Jamkesmas, dan program bantuan pendidikan lainnya yang dimana pemerintah sangat membutuhkan informasi tentang siapa dan di mana penduduk miskin itu berada agar pemerintah dapat menanggulanginya. Serta pemberdayaan masyarakat miskin tersebut berarti layanan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat miskin tidak sesuai dengan situasi dan kondisi atau kepentingan masyarakat miskin, sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Petani. Faktor yang menyebabkan petani di pedesaan mayoritas miskin adalah mereka tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Mereka menjadi buruh tani di lahan pertanian milik orang lain dengan upah yang sangat kecil. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi mereka masih menengah ke bawah. Pemberdayaan masyarakat petani yaitu dengan cara merubah perilaku petani dari petani yang subsistemnya tradisional menjadi petani yang modern, yang mana berwawasan agribisnis, sehingga dapat memajukan ekonomi masyarakat petani. Selanjutnya itu proses pemberdayaan petani. Bagaimana? Yang pertama itu memanfaatkan perkarangan menjadi lahan pertanian, yang kedua peningkatan hasil panen, yang ketiga pembentukan kelompok tani, yang keempat sosialisasi kelompok wanita tani. Selanjutnya itu nelayan. Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi, sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi secara parsial. Menurut Soeharto tahun 2005, terdapat 5 masalah pokok yang terkait penyebab kemiskinan masyarakat nelayan, diantaranya kondisi alam, di mana kondisi alam ini sangat berpengaruh bagi masyarakat pesisir pantai. Mereka hidup dengan suasana alam yang keras, yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalani usahanya. Yang kedua itu tingkat pendidikan nelayan. Tingkat pendidikan nelayan di pesisir pantai sangat rendah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan fasilitas agar pendidikan di sekitar pesisir pantai dapat terpenuhi dan dapat berkembang. Yang ketiga itu pola kehidupan nelayan. Yang keempat, pemasaran hasil tangkap. Dan tidak semua di daerah pesisir pantai memiliki tempat pelelangan ikan atau disebut dengan TPI. Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar, yang membuat mereka sulit berkembang dan memiliki ekonomi yang rendah.
Yang kelima, program pemerintah yang belum memihak nelayan. Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin. Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat top-down dan selalu menjadi masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kebijakan yang pro nelayan mutlak diberlakukan, yakni sebuah kebijakan sosial yang mensejahterakan masyarakat dan kehidupan nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat nelayan. Yang kedua, perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Ketiga, peningkatan kualitas perlengkapan nelayan dan fasilitas pemasaran. Keempat, perlunya sebuah kebijakan sosial dari pemerintah yang bersifat program yang memihak nelayan. Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan harus bersifat bottom up, sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat nelayan. Selanjutnya yaitu diskriminasi perempuan, bentuk ketidakadilan dengan adanya perbedaan sikap serta perilaku kepada sesama manusia yang cuma dilihat dari jenis kelamin, terutama terhadap perempuan. Dalam melakukan pemberdayaan perempuan, penting dilakukan terus meningkatkan kapasitas diri perempuan agar memiliki kepercayaan diri, sehingga kaum perempuan tersebut dapat ikut berpartisipasi sehingga berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia, termasuk pembangunan lingkungan hidup. Baiklah, terima kasih. Selesai sudah presentasi saya. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam perkataan, saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.